Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alsya Sanas Oktaviani dari kelompok 3, kelas 11 IPS unggulan 1. Senang sekali bisa berada di sini, dan terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi host di meeting kali ini. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi yang akan dibawakan oleh Muhammad Alif Gifran, dan saya sendiri akan dibantu oleh moderator, yaitu IGD Panca-Nurfian yang akan memandu kita dari awal hingga penghujung acara. Baiklah, daripada mengulur waktu, saya menyerahkan acara selanjutnya kepada Panca selaku moderator. Panca, silakan ambil alih. Baik, Alsya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, kepada Bapak Fikri Maulana Ridho, selaku Wali Kelas 11 IPS Unggulan 1, dan Miss Ike Yuniawati, selaku instruktur acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri pertemuan acara pada hari ini. Hari ini, topik yang akan kami sampaikan mengenai PPKM bukanlah hal yang buruk. Dan sebelum itu, kami akan sampaikan memperkenalkan diri. Nama saya IGD Panca-Nurfian dari kelas 11 IPS bulan 1 selaku perwakilan moderator dari kelompok 3. Saya akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara. Dan terima kasih kepada rekan saya, Nasyo Aida Balkis, sebagai pengelola presensi digital hari ini, dan Saskia Ratu Paramita yang berperan sebagai flyer designer untuk acara ini. Saya akan mulai membacakan susunan acara, mulai dari sesi pertama, yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Muhammad Alif Gifran. Beliau lahir di Cibinong 21 November 2004. Sekarang beliau adalah murid dari SMA Plus PGRI Cibinong. Dan sesi kedua akan diadakan sesi tanya-jawab. Di sesi ini, nanti semua hadirin dipersilakan untuk bertanya dan presenter akan menjawab, bisa melalui kolom chat atau raise hand. Lalu pada sesi terakhir akan diadakan penutupan acara. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara pada hari ini yang harus diikuti semua peserta selama meeting berlangsung. Yang pertama, pastikan kalian menyalakan kamera selama acara berlangsung. Kedua, pastikan kalian tidak berbicara selama presentasi berlangsung atau kalian bisa mute mikrofon kalian. Yang ketiga, pastikan memakai background yang sudah ditentukan. Yang keempat, moderator akan membacakan pertanyaan yang dikirimkan oleh hadirin melalui kolom chat dan nanti akan dijawab oleh presenter. Baik, sekarang mari kita mulai acaranya. Sesi pertama adalah presentasi dari Muhammad Alif Gifran. Kepada Muhammad Alif Gifran, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Panca yang telah mengenalkan saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman, guru-guru, dan mungkin ada beberapa orang tua yang hadir di sini untuk mendengarkan sedikit pemaparan singkat saya tentang PPKM bukanlah hal yang buruk. Oke, sebelum kita masuk ke PPKM, kita sepertinya harus mundur sedikit ke Maret tahun 2020, di mana pertama kalinya ditemukan 2 orang warga Depok yang terinfeksi virus corona. Itu adalah pertanda pertama bahwa Indonesia terkena serangan virus corona. Setelah itu sekolah diliburkan 2 minggu, yang mana kita tahu lebih lama dari itu. Lalu semua mulai turun drastis, seperti pabrik-pabrik yang mulai kehilangan pabriknya karena bangkrut, dan juga sektor pariwisata yang turun drastis karena Indonesia kan adalah negara pariwisata, salah satu negara pariwisata terbesar dunia karena kita memiliki Pulau Bali. Tapi pada kenyataannya Pulau Bali adalah salah satu tempat yang paling parah terkena dampak dari virus corona. Jadi Indonesia saat itu sangatlah hancur, baik dari keadaan sosial dan ekonomi. Oke, kita punya hal-hal baru di masa pandemi.
orang Indonesia itu adalah orang yang terkenal akan kehidupan sosialnya. Kita nggak suka di rumah, kita pengen ketemu bareng sama temen. Makanya pas kita orang Indonesia dipaksa buat tetap di rumah, itu tuh kayak suatu hal yang aneh banget. Nah, ini ada hal-hal baru, listnya di sini adalah online school. Online school itu buat orang Indonesia itu sangat-sangat aneh dan sangat-sangat menyulitkan. Bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk guru. Mungkin kalau guru yang masih muda, dia masih bisa mengerti teknologi, mau belajar teknologi masih cepat. Tapi untuk guru yang usianya mungkin sudah di atas 40 tahun, itu agak susah karena mereka belajar teknologinya tidak secepat kita. Lalu ada work from home. Work from home juga sama. Untuk orang ini akan lebih menyusahkan bagi orang yang sudah di atas 40 tahun karena mereka mempelajari teknologi tidak secepat kita. Lalu ada kebiasaan jaga jarak. Kalau kita dulu biasa makan itu depan-depanan, sekarang malah harus kita di sini, orang lain mungkin di sana. Itu suatu hal yang aneh. Lalu menggunakan masker. Mungkin itu adalah kebiasaan baru yang paling bisa ditolerir di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita keluarnya untuk berolahraga, karena kan pandemi kita juga butuh berolahraga. Ya mungkin hanya sekedar lari di perumahan atau apapun itu, tapi kalau pakai masker rasanya aneh nggak sih? Pernapasan jadi nggak maksimal. Oke, dan ini adalah kegiatan sebelum adanya PPKM. Di April sampai dengan Juni 2021, sebenarnya Indonesia itu mulai bangkit dengan adanya hashtag kebiasaan baru. Oke, kita lihat di sini mall sudah dibuka, lalu sekolah juga sudah mulai, ya sekolah juga udah mulai tatap muka. Kita juga di pusat kita sempat mengadakan tatap muka tapi tidak jadi lagi untuk tatap muka permanen. Dan bioskop yang tadinya salah satu tempat paling rawan untuk menyebarnya virus corona juga sudah mulai dibuka walau dengan hanya kapasitas 50%. Tapi semua itu berubah ketika datangnya varian Delta yang membuat Indonesia kembali lagi harus dikarantina di rumah dalam masa PPKM. Oke, kita ini ada variasi corona, ada alpha, beta, dan delta. Nah, fokus kita di sini adalah varian delta. Varian delta ini adalah penyakit COVID yang disebabkan oleh virus corona yang telah bermutasi. Munculnya varian virus corona baru ini pertama kali dilaporkan di India pada Desember 2020. Varian ini telah ditemukan di lebih dari 74 negara, termasuk Indonesia. Selain varian Delta, ada beberapa varian lain dari virus corona yang bermutasi, misalnya Alpha, Beta, Gamma, dan Lambda. Nah, lalu kita masuk ke penjelasan inti kita, yaitu adalah PPKM. Kita baca di sini, PPKM pada dasarnya adalah singkatan dari pelakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencegah penularan varian Delta yang sayang seribu sayang banyak dibenci oleh masyarakat karena mereka tidak suka berada di rumah. Kadang juga dianggap mematikan ekonomi, padahal sebenarnya tidak, dan saya akan paparkan alasannya. Tapi sebelum kita ke alasan kenapa PPKM tidak buruk, kita lihat dulu aturan PPKM. Ada aturan PPKM dibagi menjadi 4 level, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang setiap level memiliki keketatan yang berbeda-beda.
Oke, kita masuk ke level PPKM. Level 1, pekerja non-esensial 75% bisa bekerja dari kantor jika sudah divaksin. Pekerjaan esensial beroperasi 100% dengan dibagi menjadi 2 shift dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan di level 2, pekerjaan esensial beroperasi 100% dengan dibagi menjadi 2 shift. Toko dan pasar kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 75% sampai jam 9 malam. Pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari juga bisa buka dengan kapasitas 75% dan juga tutup pukul 9 malam. Dan level 3, pekerjaan esensial beroperasi 100% dengan dibagi menjadi 2 shift dengan protokol kesehatan ketat. Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 50% dan tutup jam 8 malam. Pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 50%, tapi hanya sampai jam 3 sore. Lalu level 4, pelaksanakan kegiatan belajar mengajar apapun itu harus dilaksanakan melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial juga harus dilaksanakan 100% work from home atau bekerja dari rumah atau online. Oke, ini ada data dari Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, yang kenapa saya bilang PPKM bukanlah hal yang buruk. Ini adalah buktinya. Lihat diagram batang di sana, itu adalah data tanggal 19 Juli 2021, di mana pada puncaknya adalah antara tanggal 11 dan 13 Juli, rumah sakit mencapai 269 pasien dan bisa ditekan hanya dalam beberapa hari menjadi 70 jiwa. Nah, lalu ada di sebelahnya tanggal 25 Juli di mana kita ada 11 daerah Jawa Barat yang sudah turun level menjadi level 3, bukan level 4 lagi. Itulah kenapa saya bilang PPKM bukanlah hal yang buruk. Dan seiringan juga dengan PPKM, pemerintah juga sedang menggencarkan program vaksinasi. Kita lihat Bapak Jokowi langsung yang mengujinya, berarti pas vaksin dibuktikan aman. Kita lihat di sini ada jenis-jenis vaksin. Yang pertama adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. Sinovac adalah vaksin yang efektif dalam mencegah COVID-19 yang parah. AstraZeneca bisa mengurangi resiko dari varian Delta yang sedang kita perangi sekarang hingga 33%. Lalu ada Sinopharm yang sebenarnya memiliki efek samping yang lumayan serius seperti sakit pada perut, bengkak, dan lain-lain, tapi efektivitasnya mencapai 79%. Dan ada Moderna yang menggunakan teknologi mRNA yang efektif melawan varian Delta. Oke, ada umur yang dibolehkan untuk melakukan vaksinasi, yaitu di atas umur 18 dan 60 dan anak di atas 12 sampai 17. Program vaksinasi pemerintah yang sudah banyak terlihat, baik itu disalurkan melalui independensi perusahaan atau di perumahan, dan ada juga seperti yang vaksinasi remaja yang 2 minggu ini di Kota Bogor sudah dilaksanakan vaksinasi massal di Stadion Pakansari yang mencakup sampai 600 siswa. Dan di sini ada efek samping vaksin. Umumnya efek samping dari vaksin adalah nyeri pada lengan di tempat suntikan, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah dan demam, ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Tapi
efek samping ini sudah kita rasakan mungkin puluhan sampai ratusan kali dari kita bayi sampai sekarang. Hal-hal seperti menggigil atau muntah dan demam itu kan suatu hal yang lumrah bagi manusia. Jadi mohon sekali ditahan saja efek samping vaksinnya untuk Indonesia yang lebih baik agar kita bisa cepat terbebas dari pandemi ini. Maka dari itu, mari kita patuhi peraturan pemerintah demi kebaikan bangsa. Mungkin sebagian masyarakat yang belum terjangkit mungkin akan merasa bosan, lalu merasa sangat-sangat dirugikan. Tapi bagi yang sudah terjangkit, atau bahkan keluarga dari korban yang sudah terjangkit, ini akan sangat membantu sekali. Karena khususnya untuk yang kemarin terjangkit masa PPKM, banyak yang tidak kebagian oksigen. Bagi mereka selama masa PPKM ini kan rumah sakit kapasitas menurun. Maksudnya meluas kapasitasnya, tadinya yang 90% terpakai untuk COVID sekarang menjadi 40%. Nah, itu sangat membantu sekali bagi mereka kita melakukan kegiatan PPKM ini. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator saya, IGD Panca Nurfian. Baik, terima kasih Muhammad Arif Gifran atas presentasinya yang sangat menarik untuk didengar. Maka dari itu, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk para hadirin untuk bertanya di kolom chat atau raise hand. Silakan untuk ditanya ya. Bisa raise hand atau di kolom chat. Oke, sekarang kita punya Miss Ike Yuniawati. Silakan untuk Miss Ike untuk bertanya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Terima kasih sekali untuk kesempatan saya bertanya. Cukup menarik. Judul presentasinya PPKM tidaklah buruk. Nah, pertanyaan saya kepada presenter adalah pada saat PPKM ini kan masih banyak sekali warga masyarakat yang mengabaikan himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah dengan berbagai alasan. Faktor ekonomi lah, faktor aktivitas pekerjaan, faktor bosan. Nah, menurut presenter, sebagai warga negara, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan himbauan pemerintah jika nanti ada misalnya ada bahwa kita harus melaksanakan PPKM lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan untuk Pertanyaannya Arif jawab. coba saya jawab. Oke, mungkin untuk alasan ekonomi misalnya bekerja, walaupun itu tadi ada esensial, pekerjaan esensial dan non esensial, tapi menurut saya sebenarnya kalau untuk alasan ekonomi mungkin pemerintah bisa memberikan hukuman atas pelanggaran itu, tapi jangan terlalu berat. Tapi kalau untuk alasan hobi, nah itu menurut saya bisa disentil dengan hukuman yang sedikit lebih berat. Karena kalau alasan hobi atau bosan itu hanyalah keegoisan. Karena kalau alasan ekonomi tentu itu bukan keegoisan, karena kita tidak memilih untuk melakukan hal itu. Tapi kalau hobi atau bosan itu adalah sebuah keegoisan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan mau nanya, boleh raise hand atau tulis di chat aja.
Oke, buat Fadlan, mau bertanya? Ya, jadi saya mau nanya, apa hasil yang terlihat dari PPKM yang sekarang? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi saat presentasi, kita mempunyai data langsung dari gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil. Data itu juga adalah data umum yang disebar di Instagram pribadi beliau. Data itu menunjukkan bahwa PPKM bisa menekan penyebaran virus COVID varian Delta dan juga menekan angka kematian karena jika semakin sedikit yang terkena PPKM, orang-orang yang tadinya terinfeksi punya waktu untuk sembuh dan rumah sakit tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu kerepotan akan adanya tambahan pasien. Oke, gimana Fadlan, udah terjawab pertanyaannya? Oke, iya sudah terjawab. Oke, terima kasih. Sekarang ada pertanyaan dari Aisyah Dina, ingin bertanya, apakah efek buruk dari PPKM yang sedang masyarakat jalani saat ini? Efek buruk pastinya adalah di sisi yang paling buruk terdampak pastinya adalah di sisi ekonomi, terutama di sisi ekonomi industri hiburan. Di Barat atau di negaranya industri hiburan seperti Amerika atau di Eropa, sekarang itu adalah bulan emas karena sekarang adalah summer di sana. Nah, di summer ini biasanya penyanyi banyak yang menyelenggarakan tour dan juga film-film besar Hollywood rata-rata mulai dipasarkan. Tapi karena adanya PPKM ini, mereka kehilangan suatu pasar besar, yaitu pasar Indonesia. Dan itulah kenapa dalam studi salah satu ahli menyebutkan bahwa jika apa yang terdampak paling parah dari pandemi ini adalah ekonomi di industri kreatif, karena mereka kerjanya adalah mengumpulkan orang, mereka perlu audiens, sedangkan di masa ini kita tidak bisa keluar. Oke, gimana Aisyah Dina, apakah pertanyaannya terjawab oleh Muhammad Arif Gifran? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sekarang ada Dimas, mau bertanya, apa saja efek samping dari vaksin? Efek samping dari vaksin yang seperti saya sebutkan tadi itu rata-rata hanyalah efek samping umum yang sebenarnya sudah banyak dirasakan oleh manusia. Tidak ada joke seperti di internet yang bilang kita akan menjadi titan atau hal lain, tidak. Hanya demam dan menggigil. Itu gejala paling umum tergantung vaksin yang digunakan. Oke, gimana Dimas, apakah pertanyaannya terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sekarang ada pertanyaan dari Agustin, ingin bertanya bagaimana kejadian awal corona hadir di Indonesia? Awal corona hadir di Indonesia, yaitu pertamanya tadi sudah saya sebutkan juga di atas adalah semenjak ditemukannya 2 warga yang positif di Depok, dan setelah itu mulai ditemukan berbagai kasus lainnya perlahan. Tapi karena saat itu sebenarnya masyarakat Indonesia masih sedikit lalai, jadi pandemi penyebaran COVID-19 menjadi semakin tidak terkontrol. Oke, bagaimana Agustin? Apakah pertanyaannya terjawab? Bagaimana Agustin? Oke, sepertinya nggak ada Agustinnya. Kita lanjut lagi. Dari Pak Yasnauli ingin bertanya, kira-kira menurut Gifran sendiri, PPKM menghambat proses pembelajaran atau justru mempermudah proses pelajaran?
tentu saja menghambat karena kita harus kembali lagi ke sesuatu yang sebenarnya sudah kita sangat bosan dan tidak suka selama 1 tahun ini, yaitu adalah belajar online. Kita harus kembali lagi belajar dari jarak jauh, tidak bisa bertemu dengan teman di sekolah, tidak bisa tertawa bersama teman di sekolah, dan juga kita tidak bisa bertemu dengan gurunya langsung di depan kita, di depan kelas, tapi harus di depan layar seperti ini. Oke, bagaimana Faiz Nuri? Apakah terjawab pertanyaannya? Udah, makasih. Oke, terima kasih kembali. Sekarang ada pertanyaan dari Safa Andriani ingin bertanya, gimana sih pemerintah mengontrol keadaan setelah PPKM? Dengan mungkin dengan memberlakukan aturan yang mungkin nanti namanya adalah hashtag kebiasaan baru 2.0, mungkin namanya adalah itu. Seperti jika kita mengunjungi restoran atau tempat-tempat hiburan seperti mall, kita harus membawa kartu vaksin, yang artinya kita sudah divaksin, seperti itu. Oke, untuk Safa, bagaimana pertanyaannya? Apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sekarang dari Budi Utomo, saya mau bertanya, kenapa PPKM sangat berpengaruh kepada UMKM? Tentu saja sangat berpengaruh. Jangankan UMKM, usaha-usaha besar saja banyak yang terpengaruh. Hanya tidak terlihat karena dia sudah besar, tidak terlihat oleh mata kita yang hanya orang luar istilahnya. Sedangkan UMKM ini kan usaha mikro singkatannya pun. Jadi tentu saja sangatlah terpengaruh. Kalau usaha besar mungkin mereka punya backingan apa maksudnya, dan dana cadangan, sedangkan usaha mikro ini belum tentu. Jadi sangat-sangatlah terpengaruh karena mereka juga kehilangan konsumen karena PPKM ini. Oke, apakah Budi Utomo jawabannya, pertanyaannya terjawab? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Kita dapat menyimpulkan bahwa PPKM bukanlah hal yang seram, karena PPKM sendiri telah menghasilkan banyak hal-hal baik bagi Indonesia. Walaupun ada rasa bosan di rumah, lebih baik kita di rumah aja. Mohon sedikit ditahan rasa bosannya. Semangat menjalani hari-hari PPKM semuanya. Tetap sehat. Dan sedikit tambahan dari saya bahwa kita tidak boleh egois. Ingat, tidak boleh egois hanya demi hobi atau rasa bosan. Selamat menjalankan hari PPKM semuanya. Oke, terima kasih Gifran. Sangat disayangkan waktu kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada wali kelas, instruktur, dan para hadirin yang telah menyaksikan acara ini dari awal presentasi hingga akhir acara. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada host untuk Asya. Silakan ambil alih untuk menutup acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Panca sudah membantu saya untuk memandu dari awal hingga penghujung acara. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah ada di chat box. Selanjutnya kami akan mendokumentasikan meeting hari ini. Kepada para hadirin, pastikan menyalakan kamera dan dipersilakan untuk bergaya atau senyum juga boleh. Nashwa, silahkan untuk didokumentasikan. Sudah. Baik, terima kasih Nashwa. Dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan dari awal dengan baik. Saya minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, cukup untuk hari ini. Saya Alsya selaku host mengakhiri acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maupun moderator. Ini presenternya semangat banget ya. Presenternya bagus, semangat banget. Saya perhatikan, dan mohon maaf juga ini saya pakai HP karena dari tadi nggak konek-konek, nggak tahu udah pakai 2 handphone, pakai laptop.
nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak mau connect, jadi akhirnya pakai handphone juga. Alhamdulillah bisa pakai handphone satu, yang handphone satu lagi juga nggak bisa. Tadi Panca kamu ini nggak Panca moderator ya? Iya, Miss. Panca ini nggak ngasih kesimpulan terakhir nggak? Ngasih, Miss. Ya, berarti nanti tadi apa yang namanya Alif juga tadi sudah closing statement, Panca juga sudah apa namanya sudah memberikan kesimpulan, sudah bagus kerjasamanya. Tinggal nanti bahasa ini ya, bahasanya bahasa formal gitu, baik itu audiens maupun petugasnya yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang formal. Jadi usahakan bahasa-bahasa seperti apa sih mau nanya nih gitu, jangan seperti itu ya. Tapi saya mau bertanya gitu. Saya juga ini juga berlaku untuk audiens ya. Jadi pada saat bertanya juga itu kita menggunakan bahasa yang formal gitu. Meskipun ini kita sama-sama teman satu kelas, tapi biasakan kalau untuk forum-forum resmi, forum-forum formal, kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Itu tadi host juga sudah bagus membuka dan menutup acaranya, berarti nanti tinggal ditingkatkan aja untuk presentasi yang kedua. Ya, oke, terima kasih. Itu cukup dari saya. Makin kesini makin bagus ya, makin kelihatan progresnya. Baik, dari Pak Fikri, ada yang ingin ditambahkan? Untuk kelompok 3 ini dapat kita lihat bagus ya. Jadi diharapkan untuk kelompok-kelompok sebelumnya maupun yang telah melakukan VCT, yang kelompok tadi, ini bisa dijadikan suatu acuan agar lebih baik lagi ke depannya, oke? Jadi untuk VCT selanjutnya nih, di kelompok-kelompok selanjutnya, ini bisa nih kelompok ini dijadikan suatu acuan pada saat kalian presentasi. Kayak gitu aja sih Bu, kurang lebihnya Bu. Oke. Baik, berarti sudah cukup untuk kelompok 3. Kita masih punya satu kelompok lagi, kelompok 4 jam 11 ya mulainya ya? Ya, baik untuk sebelumnya kelompok 7 ada di sini membernya?